Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Anissa Naila dan di video kali ini kita bakal bahas materi yang super penting tapi kadang suka bikin pusing di pelajaran bahasa Indonesia, yaitu pengembangan paragraf. Mungkin kita udah sering dengar istilah paragraf deduktif, induktif, klimaks, anti klimaks. Tapi sebenarnya gimana sih cara paragraf itu dikembangin supaya ide kita itu nyambung dan enak dibaca? Tenang, di video kali ini aku bakal jelasin step by step, makanya tonton video sampai akhir. Jadi gampangnya gini teman-teman, pengembangan paragraf itu kayak kita ngembangin ide utama menjadi kalimat-kalimat penjelas yang saling nyambung. Tujuannya apa? Supaya kalimat kita itu jadi padu, logis, enak dibaca. Misal kita punya ide nih, menjaga kebersihan lingkungan itu penting. Kalau nggak dikembangkan, ya cuma satu kalimat doang. Tapi kalau dikembangkan, kita bisa jelasin alasannya, contohnya, dan dampaknya buat masyarakat. Nah, di bahasa Indonesia ada beberapa pola pengembangan paragraf yang populer. Sekarang kita bakalan bahas satu per satu. Oke, pertama ada pola klimaks dan anti klimaks. Klimaks itu paragrafnya disusun dari ide yang paling lemah sampai paling kuat. Jadi ceritanya seperti naik tangga, dari yang biasa aja sampai yang paling heboh atau yang paling penting. Contohnya gini, awalnya masyarakat hanya ikut sosialisasi kebersihan. Lama-lama mereka mulai melakukan gotong royong kecil-kecilan. Akhirnya mereka membentuk kelompok peduli lingkungan yang rutin mengadakan kegiatan bersih-bersih. Jadi seru ya, dan naik levelnya terus. Lalu ada anti klimaks atau kebalikannya. Ide dari yang paling penting turun ke yang ringan. Biasanya dipakai buat menutup paragraf atau cerita biar kesannya tenang dan adem. Contohnya, pemerintah memberikan penghargaan kepada sekolah yang paling bersih. Guru-guru menekankan pentingnya kebersihan. Dan terakhir, anak-anak diajak merapikan meja belajar mereka sendiri. Gitu. Oke, jadi tipsnya itu gini, kalau kita mau bikin paragraf dramatis, pakainya klimaks. Tapi kalau mau bikin ending yang santai, pakainya anti klimaks. Yang selanjutnya ada pola umum ke khusus dan khusus ke umum. Pola umum ke khusus ini disebut juga dengan deduktif, yaitu kalimat utamanya berada di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat penjelas. Contohnya, pendidikan karakter sangat penting bagi generasi muda. Melalui pendidikan karakter, siswa belajar disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Sekolah juga bisa mengadakan kegiatan sosial untuk melatih empati siswa. Kemudian ada khusus ke umum atau disebut juga dengan induktif, yaitu dimulai dari contoh atau fakta spesifik dan diakhiri dengan kesimpulan. Contohnya, Budi selalu mengumpulkan sampah plastik dan memisahkan organik dari anorganik di rumahnya. Teman-temannya mulai ikut dan mereka membuat program kebersihan di lingkungan sekitar. Makanya kegiatan kecil bisa menumbuhkan kepedulian lingkungan. Nah, tipsnya gini, kalau kita mau bikin readers tahu intinya dulu, maka kita pakainya umum ke khusus. Tapi kalau mau bikin readers penasaran, maka pakainya khusus ke umum. Berikutnya ada pola sebab akibat dan definisi luas. Sebab akibat ini paragraf yang menunjukkan hubungan logis antara sebab dan juga akibatnya. Contohnya, banyak siswa kesulitan menulis karena kurang latihan. Akibatnya, tulisan mereka kurang runtut dan sulit dipahami guru. Ini berguna untuk menulis analisis atau laporan ya teman-teman. Kemudian ada pola paragraf, pengembangannya definisi luas. Paragraf ini menjelaskan istilah atau konsep secara detail, bukan cuma satu kalimat. Contohnya gini, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam demokrasi, rakyat ikut menentukan kebijakan melalui pemilihan umum, memiliki hak suara, dan bisa menyampaikan aspirasi. Demokrasi juga menekankan kebebasan individu dan kesetaraan hak semua warga negara. Tipsnya, kalau kita mau buat pembaca benar-benar mengerti istilah atau konsep, maka kita pakainya definisi luas, bisa ditambah contoh supaya lebih nyata. Yang terakhir ada pola klasifikasi, yaitu berfungsi untuk mengelompokkan ide atau objek ke beberapa kategori supaya lebih jelas dan terstruktur. Contohnya, hewan digolongkan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora memakan tumbuhan, karnivora memakan daging, dan omnivora memakan keduanya. Pola ini itu gampang sekali buat dipakai di materi sains, geografi, atau topik apapun yang butuh sistematika. Tipsnya, kalau ide kita banyak dan kompleks, klasifikasi ini buat readers nggak lagi bingung-bingung dan lebih paham sama konsepnya.
Jadi intinya pengembangan paragraf itu ibarat kita lagi merakit ide. Kalau mau dramatis itu pakai klimaks dan anti klimaks. Kalau mau fokus inti dulu atau bikin penasaran bisa pakai umum ke khusus atau khusus ke umum. Kemudian kalau mau bikin hubungan logis pakai sebab akibat. Kalau mau penjelasan lengkap pakai definisi luas. Kalau mau terstruktur pakai klasifikasi. Nah, dengan memahami pola-pola ini kita bisa bikin paragraf yang hidup, jelas dan nyambung. Nah, jangan lupa latihan menulis juga ya setiap hari biar paragraf kita makin padu dan kreatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.